pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Lima kali 24 jam menghilang, satu persatu misteri akan tragedi raibnya pesawat AirAsia KZ8501 kian terkuak. Ironisnya, semakin terkuaknya bangkai pesawat hingga jenazah penumpang yang ditemukan, semakin deras pula pesawat naas dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura itu mengulik kisah nelangsa dan air mata. Bagaimana tidak? Setelah sempat terombang-ambing oleh ketidakpastian sejak menghilang pada tanggal 28 Desember 2014 lalu, pekan ini tidak hanya serpihan tubuh pesawat yang ditemukan, tetapi akhirnya 9 jenazah korban yang mengapung di sekitar perairan Selat Karimata pun berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Proses evakuasi ke-9 korban dari Pangkalan Bun, Kalimantan ke Surabaya itu sontak mengundang gelombang aksi simpati. Mulai dari publik hingga selebriti yang berbondong-bondong mengucapkan bela sungkawa lewat akun pribadi jejaring sosial mereka di internet. Indonesia bagian Barat, 2 jenazah penumpang AirAsia QZ8501 dievakuasi dari KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Yosudarso yang menyisir titik-titik jatuhnya pesawat. Kedua jenazah itu langsung dirapikan di Rumah Sakit Umum Daerah Imanuddin, Pangkalan Bun. Selanjutnya segera diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk menjalani proses identifikasi darat. Tim mengerahkan 4 helikopter Dolphy, Puma, Bolko, dan Super Puma untuk mengevakuasi jenazah dari sejumlah KRI. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Total jenazah sampai detik ini yang sudah saya pastikan, saya confirm, jumlahnya semuanya ada 9. 9 itu posisinya 6 sudah terkirim di Surabaya. Yang masih berada dari 9 itu, yang masih berada di Pangkalan Bun, 2 dan 1 di KRI Yos, ketiga-tiganya berjenis kelamin perempuan. Sementara 3 dari 9 jenazah yang ditemukan mulai teridentifikasi, yaitu pramugari Hairunisa Haidara Fauzi bersama 2 penumpang Hayati Lutfia Hamid dan Kevin Alexander. Para keluarga korban kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501 pun kian dihunjam cemas. Pemandangan seperti inilah yang tertuang dalam ruangan khusus keluarga korban di Bandara Juanda, Surabaya. Wajah-wajah tegang berselimut air mata menyelimuti suasana penantian para keluarga korban yang terlihat tak putus berdoa. Begitu pilunya suasana prihatin yang sudah 5 hari berturut-turut ini mencengkeram keluarga, sampai-sampai Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pun merasa perlu untuk turun langsung menenangkan keluarga yang tengah berduka. Bangkunya saya lihat Pak. Gambar yang terlalu dekat itu Mas, dekat bagian situ.
put words into how I feel right now. But we are staying strong. Our first and only priority is for the families of our guests and the families of our amazing crew. We want to be there for them, and we want to continue the support we have given them so that this very painful experience can be a little less painful if we provide them the necessary support. Penantian keluarga para korban awak dan penumpang pesawat AirAsia KZ8501 itu pun kian memuncak dan mendulang dramatis ketika informasi tentang identifikasi jenazah hingga temuan baru akan barang-barang serta puing pesawat jenis Airbus 320 itu mulai dikuak pihak yang berwajib. Satu persatu keluarga korban tak kuasa tumbang dan pingsan, bahkan berteriak histeris oleh guncangan duka kesedihan yang mendalam seperti ini. Gue sendiri juga memang prihatin dan memang cukup berempati banget dengan peristiwa ini. Apalagi ini adalah pesawat Indonesia lagi dan banyak jiwa di situ dan banyak juga keluarga yang menunggu kepastian dari pesawat tersebut. Kasian lah, pasti nggak usah yang lagi hamil, yang semuanya kasian lah karena mereka kan niatnya mungkin kan sekarang lagi musim liburan, pengen senang-senang, tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya mudah-mudahan dikasih ketabahan aja lah. Dan kalau saya sih berharapnya mudah-mudahan cepat ketemu, apapun kondisinya. Kalau ketemu kan kita bisa inilah ya, jangan berharap gitu, kasihan orang juga keluarganya kan mungkin menunggu kabar yang belum jelas, mudah-mudahan cepat ketemu aja. Kini setelah 9 jenazah berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke Surabaya, Jawa Timur, masih ada 152 nyawa lagi yang dinanti oleh para keluarga dengan harap-harap cemas untuk ditemukan. Sayangnya penantian keluarga ini pun harus diuji. Pasalnya iklim cuaca perairan Selat Karimata yang sedang diamuk badai cuaca buruk menyulitkan usaha pencarian para korban pesawat AirAsia KZ8501. Akankah ke-152 korban kecelakaan pesawat naas AirAsia KZ8501 mampu ditemukan dalam waktu dekat? Sebuah tanda tanya yang uniknya kian mengurai misteri. Pasalnya pihak Basarnas mengutas sinyal bahwa ada harapan yang masih dirahasiakan. Ada apa gerangan? Mungkinkah ini pertanda bahwa masih ada korban selamat yang membutuhkan usaha pencarian? Semoga waktu akan menjawabnya dengan indah. Akibat tingginya gelombang di Teluk Kumai yang mencapai 3 meter ini membuat tim SAR gabungan gagal mencapai koordinat tempat ditemukannya korban jatuhnya pesawat AirAsia. Kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Gelombang di daerah operasi tingginya antara 3 sampai dengan 4 meter. Ini setidaknya sampai dengan tanggal 4 Januari. Kita perhatikan, besok ini adalah tinggi gelombang yang akan kita hadapi untuk operasi besok. Dilihat warna merah demikian besar. Ini menandakan tinggi gelombang bisa antara 3 sampai dengan 4 meter. Masih ada harapan, tapi tidak akan saya sebutkan di sini. Sampai nanti harapan beberapa ini bisa dilaporkan dan dilihat langsung oleh para komandan satuan kita. Pokoknya buat para keluarga korban, semoga diberi ketabahan dan semoga pesawatnya ketemu dan nggak kenapa-napa. Untuk keluarga semua, mudah-mudahan biar dapat kabar gitu ya mengenai pesawatnya, dan kita turut prihatin ya, prihatin dah. Jadi kita
mudah-mudahan cepat ditemukan ya. Konflik retakan rumah tangga pedangdut Nassar pekan ini seolah pecah meletup. Tidak hanya menolak untuk kembali tinggal serumah dengan Musdalifah, Nassar pun sudah memindahkan barang-barang serta pakaiannya ke Bogor. Benarkah sudah tidak ada lagi pintu maaf bagi Musdalifah yang terlanjur membuat Nassar sakit hati? Dan mungkinkah Musdalifah sudah pasrah merana akan nasib rumah tangganya yang berada di ujung tanduk? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.